Dari informasi seputar Goto pemirsa kita beralih ke agenda ekonomi. Apa saja yang patut dicermati di antaranya adalah sebagai berikut dari Indonesia dan neraca pembayaran Indonesia, kemudian transaksi berjalan, dan kemudian pemirsa ada kepercayaan konsumen Korea Selatan di bulan Agustus, IHK inti Bank of Japan year on year, dan cadangan devisa Malaysia dalam dolar Amerika Serikat. Kita ke agenda emiten pemirsa ada BRAW, RUPS, GDYR RUPS, ROCK RUPS, TSPC RUPS, RSGK DPS dividen tunai interim. Dari Asia pemirsa kita lihat seperti apa update-nya pada pagi hari ini untuk kawasan-kawasan di Asia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di mana cenderung menguat untuk bursa Asia ada Nikkei, kemudian Straits Times, Kospi, Hang Seng kompak bergerak di teritori positif pada update pagi hari ini. Bagaimana dengan indeks harga saham gabungan pemirsa, ini akan kita bahas pada pagi hari ini dalam segmen Market Buzz bersama dengan narasumber yaitu ada Mas Lukman Hakim, Research Analyst PT Reliance Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Lukman. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Mas Lukman. Banyak sekali ya sentimen negatif, kalau saya bilang negatif benar nggak, dari China, mulai dari bangkrutnya raksasa properti China, Evergrande, kemudian juga pemotongan suku bunga. Anda melihat katanya untuk pemotongan suku bunga ini lebih kepada menstimulus ekonomi China yang saat ini cenderung sedang lesu. Sebenarnya selesu apa sih melihat ekonomi China Mas Lukman? Oke, jadi emang saat ini dihadapi dengan Evergrande yang udah dimulai sejak tahun 2021. Sebenarnya udah dari tahun 2021, cuma sampai sekarang belum selesai kayak gitu, karena saat ini dia mengajukan berangkutan. Jadi saat ini sih sangat khawatir, maksudnya kekhawatiran menambah ya pada para investor. Takutnya ada efek domino juga ke pasar keuangan seperti itu. Selain itu juga dengan adanya penurunan suku bunga tadi sebenarnya agak mengecewakan juga ya dari para investor, kami melihatnya, karena hanya memangkas suku bunga yang 1 tahun seperti itu, dan itu juga di bawah ekspektasi sih. Ekspektasinya 15 basis point, ternyata hanya 10 basis point. Jadi adanya deflasi juga di China seperti itu. Oke. Nah, untuk mengantisipasi dampak negatif dari perekonomian China kemudian juga Evergrande ini, sebaiknya seperti apa? Atau Anda melihat kita ke satu-satu gitu ya, kita ke Evergrande dulu. Banyak analis yang sudah menyatakan ini jangka waktunya atau dampaknya lebih ke jangka pendek. Tapi seberapa parah sih Anda melihatnya? Oke, mungkin kami lihatnya sih setuju jangka pendek ya, untuk jangka pendek, karena kan dampaknya ke Indonesia sih sebenarnya lebih ke ini ya, lebih ke mitra dagang, karena kan China sebagai salah satu mitra dagang Indonesia dan salah satunya sebagai mitra ini ya, investasi kayak gitu, karena kan ada beberapa investor China ke Indonesia kayak gitu. Jadi sebenarnya takutnya ada kekhawatiran tadi sih berdampak ke mitra dagang, khususnya di sektor pertambangan salah satunya kan. Jadi kita banyak ekspor juga ke mereka. Jadi itu. Permintaan hasil-hasil tambang cenderung akan menurun begitu, misalnya logam dan lain sebagainya, karena kan juga market terbesarnya itu adalah China. Ketika ekonomi China lagi lesu, itu berkaitan erat begitu ya Mas Lukman ya? Yes, seperti itu. Jadi dengan tadi yang saya mention sebagai mitra dagang sih, lebih ke untuk domestik efeknya kayak gitu. Oke. Kemudian sikap dari para investor lokal khususnya untuk trader ataupun investor retail begitu ya, menanggapi sentimen-sentimen negatif dari eksternal khususnya China ini harusnya seperti apa Mas Lukman? Kemarin kalau kita lihat ya, di tengah bervariasinya bursa Asia, indeks harga saham gabungan juga masih positif gitu. Oke, jadi emang tadi ya seperti yang sudah dimention juga, emang efeknya jangka pendek seperti. Jadi untuk menyikapi hal ini sih, kalau dilihat Indonesia sih secara GDP juga masih aman, secara suku bunga juga masih stabil ya seperti itu. Jadi kalau dalam negeri sendiri kita lihatnya masih solid ya. Jadi untuk menyikapi ini sih masih aman ya kalau dilihat dari dalam negeri kayak gitu. Jadi untuk dari indikator di Indonesia juga masih cukup bagus ya. Dari loan growth juga masih tumbuh walaupun agak menurun seperti itu. Dari segi manufaktur itu juga masih aman ya kalau dari dalam negeri kayak gitu. Jadi untuk para investor untuk menyikapinya untuk domestik sih kita lihatnya masih aman kayak gitu. Dari segi dari emiten properti juga masih ini ya, masih ada pertumbuhan walaupun belum pulih
seperti sebelum COVID ya. Industri semen juga masih aman kayak gitu. Jadi ada pertumbuhan lah, walaupun kemarin ada agak bergejolak karena COVID kayak gitu. Oke, kalau Anda melihat dampak dari pemangkasan suku bunga di China sendiri, sejauh mana akan membebani market domestik kita juga? Oke, jadi dengan penurunan suku bunga kan harapannya ada stimulus lah untuk memajukan ekonomi di China seperti itu. Jadi dengan adanya penurunan suku bunga ini meskipun di bawah ekspektasi ya, karena kan ekspektasinya 15 dan yang suku bunga 5 tahun di China tuh tidak diturunkan kayak gitu. Jadi untuk efeknya ke domestik sih nggak terlalu signifikan kita melihatnya karena kan di AS suku bunga cukup tinggi kayak gitu. Jadi itu sebagai PR juga sebenarnya. Jadi sebagai kebijakan BI nanti untuk interest rate decision. Jadi dengan menurunnya suku bunga ini bisa menjadi pertimbangan untuk RBG BI kali ini. Cuma kita lihatnya masih akan stabil ya untuk atau unchanged atau tidak berubah di suku bunga pekan ini kayak gitu. Jadi untuk efeknya ke dalam negeri sih suku bunga Indonesia masih tidak akan terlalu berpengaruh kayak gitu. Oke. Saat ini dari Reliance merekomendasikan saham-saham yang seperti apa, Mas Lukman? Oke, untuk dari kami sih ada EBT seperti PGE atau PGO kita rekomendasikan. Ada BRMS juga yang baru masuk TSE ya, karena kan ada kenaikan pendapatan didorong oleh gold, juga ada kenaikan capacity menjadi 4.000 ton per hari kayak gitu. Jadi untuk dari kami sih masih dari sektor utilitas untuk EBT tadi untuk PGE dan ada sektor gold kayak gitu. Salah satunya juga ada nikel, kita juga rekomendasi ke Aman Mineral kayak gitu. Kalau strateginya satu-satu secara detail seperti apa, Mas? Untuk strateginya saat ini sih kita melihat hindari yang ini sih emiten-emiten yang sedang membutuhkan pendanaan lebih tinggi ya, karena kan di tengah suku bunga AS yang masih tinggi kayak gitu. Jadi karena dengan isu properti di China kayak gitu. Jadi kita strateginya sih lebih ke sektor tambang dan logam sih. Tambang lebih spesifiknya untuk logam kayak gitu. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh, Mas Lukman ya, terkait dengan rekomendasi saham pilihan Anda ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih akan berbincang bersama dengan Mas Lukman Hakim, Research Analyst PT Reliance Sekuritas Indonesia, membahas rekomendasi saham pilihan. Tadi sudah disampaikan ya Mas Lukman, untuk saham-sahamnya itu ada PGEO, kemudian BRMS ya. Yes. Kemudian AMMN atau Aman Mineral, satu lagi? Cukup sih dari kita itu. Saham apa? Cukup dari kita itu. Oke, kita bahas satu-satu. Mungkin kita ke saham yang pertama, saham BRMS. Ini kan BRMS kemarin masuk dalam deretan saham top net foreign buy gitu ya. Mengalami penguatan yang cukup signifikan berbarengan dengan entitas dari grup Bakri lainnya yaitu Bumi. Apa yang menarik dari BRMS kalau sahamnya sudah melambung signifikan, Anda kok masih rekomendasi ini, Mas Lukman? Oke, karena kemarin kan emang SE, selain itu juga dia ada staffnya cukup menarik ya dari resultnya, karena ada kenaikan pendapatan didorong oleh penjualan gold ya yang cukup signifikan. Dan ASP-nya juga cukup stabil ya, karena di tengah harga gold yang naik juga, terus ada kenaikan kapasiti menjadi 4.000 ton per hari. Jadi salah satunya juga selain ada TSE, jadi diburu investor asing juga sih kayak gitu. Jadi selain itu ada kapasitas produksinya juga mengalami kenaikan. Jadi dari segi bisnis maupun dari kita lihatnya masih oke untuk BRMS ini. Nah, strateginya bagaimana nih Mas Lukman kalau mau masuk ke BRMS dengan kita melihat bahwa harganya saat ini juga sudah cukup tinggi? Oke, kemarin mengalami penguatan yang cukup tinggi ya. Jadi kalau secara teknikal memang kalau kita bahas teknikal ya. Diikuti dengan volumenya juga mengalami kenaikan cukup tinggi. Kita lihat strateginya kita menargetkan target price-nya di 226 gitu. Jadi bisa menerapkan strategi trading buy aja kayak gitu untuk BRMS ini, karena terdorong oleh FTSE tadi. Dibanding dengan Bumi. Mas Lukman, bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya. Mengapa Anda lebih memilih BRMS dibandingkan dengan Bumi? Karena kita lihatnya sektor gold lebih memiliki output lebih bagus gitu. Karena kan untuk gold kita lihatnya harganya juga BRMS di ASP-nya juga stabil ya. Untuk BRMS di sini, maka kita lebih prefer ke gold gitu.
Oke, jadi saat ini bagi yang belum memiliki tidak disarankan untuk belinya sekarang gitu ya? Lebih cocok untuk yang sudah punya, untuk BRMS. Masih boleh sih, jadi bisa melakukan trading buy aja karena memanfaatkan volatility aja gitu dari kami. Oh, ini jangka pendek lebih ke trading gitu ya? Yes. Oke, kemudian PGEO. Anda juga Oke, merekomendasikan saham ini ya? yes. Untuk PGE karena kan dia ada EBT ya, jadi cukup favorable untuk EBT karena dia ada perjanjian jual beli uap dan listrik untuk pada PLN juga. Dia juga punya meskipun ada penjualannya hanya ke PLN ya, itu bisa dibilang relatif aman ataupun saat ini sih relatif aman ya karena kan dia hanya melakukan penjualan ke PLN kayak gitu. Jadi untuk kita juga kemarin harga sahamnya juga mengalami kenaikan ya. Secara teknikal juga cukup bagus kita lihatnya di sini, maka kita merekomendasikan PGE dengan sama ya untuk rekomendasinya untuk kita tetap ke trading buy dengan target price di 1.200 kayak gitu. Trading buy aja gitu ya. Kalau Iya. melihat dari data RTI-nya dari PGEO ini sendiri, peluangnya seperti apa sih? Ataupun ini kalau dibaca trennya lagi bagaimana? Apakah hanya menguat jangka pendek saja? Oke. Jadi emang secara bisnis ini bisa juga secara jangka panjang ya, karena kan dia kemarin habis IPO juga memberikan dividen. Secara policy dividen juga dia cukup bagus jadi untuk dividen hunter untuk jangka panjang untuk long term juga cukup bagus ya karena kan dia ada dividen policy sekitar 50% kayak gitu. Jadi untuk PGO ini cukup menarik ya, selain untuk trading buy maupun untuk long term kayak gitu. Support jangka pendeknya di level berapa dan kemudian tambah posisi jika misalnya break di posisi berapa? Oke, jadi untuk supportnya untuk jangka pendek kita diambil 10-10, jadi jika breakdown ke bawah kita bisa take TL dulu atau top loss dulu untuk jangka pendeknya. Untuk target price-nya kita ambil di 1.200 gitu. Oke. Untuk resistennya terdekat kita 10.85 untuk resisten terdekatnya lagi. Baik, itu dia untuk BRMS dan juga PGEO. Dua emiten lainnya seperti apa Mas Lukman? Mungkin satu lagi ya untuk Aman Mineral ya, walaupun Oke. ini sedang IPO kita lihatnya ada kok, karena walaupun kenaikannya sudah tinggi ini lebih ke jangka pendek ya untuk Aman Mineral karena dia baru IPO kayak gitu, maka kenaikannya cukup tinggi, jadi cukup menarik ya karena secara dari segi bisnis juga dari nikel masih favorable juga ya untuk nikel, meskipun ada baru pembangunan smelter kayak itu membutuhkan capex yang cukup tinggi ya untuk Aman Mineral. Oke, Aman Mineral. Strateginya untuk teknikal seperti apa Mas Lukman? Kalau bicara jangka pendek? Untuk teknikal kita rekomendasi jangka pendek aja, jangka pendek dengan supportnya sekitar di 3.300 dan resistennya kita mungkin ambil di Fibonacci retracement ya, kita ambil di 3.500-an kayak gitu. Anda belum melihat bahwa saham ini layak untuk dicermati medium to long. Kenapa? Karena secara track record ini baru, kalau dilihat secara teknikal karena baru IPO juga ya, karena baru IPO kita lihatnya masih untuk jangka pendek. Gitu. Kalau kita lihat memang ya karena saham baru gitu ya, pola apa sih yang terbentuk saat ini dengan candle yang ya juga masih cukup pendek gitu ya? Untuk polanya sih kita memanfaatkan volatilitas aja ya, karena kan sebagai trader kayak itu kita memanfaatkan volatilitasnya aja kayak gitu. Oke, memanfaatkan volatilitasnya saja begitu ya untuk jangka pendek masuk ke saham ini. Bagi yang belum punya di level berapa boleh melakukan akumulasi Mas Lukman? Bagi yang belum punya jika hari ini di bawah 3430 atau 3420 mungkin bisa melakukan trading ya untuk hari ini gitu. Oke, itu dia rekomendasinya untuk saham-saham pilihan gitu ya. Bagaimana dengan indeks harga saham gabungan saat ini waktu menunjukkan pukul 9 perdagangan di sesi pertama sudah dimulai? Untuk IHSG, pola apa yang terbentuk oleh indeks harga saham gabungan saat ini? Kemarin kan sepekan yang lalu cenderung melemah nih, meskipun ya juga tidak terlalu signifikan. Awal pekan kembali ada rebound. Oke, untuk IHSG hari ini udah menghijau, kemarin ada kenaikan terbatas ya, walaupun kenaikan terbatas tadi masih ada kekhawatiran atas kelemahan ekonomi China yang masih tinggi, membuat investor tetap berhati-hati ya. Jadi untuk hari ini sih kami perkirakan akan cenderung menguat ya untuk IHSG hari ini ya. Sementara untuk pasar masih akan mencermati data dari domestik seperti Current Account di Indonesia pada kuartal 2 yang diperkirakan akan masih surplus dengan perkiraan yaitu atau forecastnya 1,5 miliar US dollar kayak itu.
Jadi atau lebih rendah dibandingkan periode overview. Maka kita melihatnya akan cenderung menguat, cuma lebih mix ya kayak gitu. Dengan perkiraan ISG yaitu di 6835 sampai 6900 gitu. Berarti cenderung menguat tapi terbatas. Ya. Baik. Nanti akan kita lanjutkan untuk seperti apa update dari pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, saham-saham apa yang menguat dan juga melemah pemirsa. Tapi usai jeda tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan segmen Market Buzz dan masih berbincang bersama dengan Mas Lukman Hakim, Research Analis PT Reliance Sekuritas Indonesia. Ini penguatan dari indeks harga saham gabungan masih berlanjut pemirsa 0,17% atau 11 poin 6.877 dan deretan saham yang menjadi top gainers maupun top losers dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda, di mana di antaranya pemirsa ada Indo Straits Tbk yang menguat 11,39%, PAJK menguat 9,6%, kemudian ada saham seperti Mutu, M-Sky, MPPA, MLPL, dan juga S Hardware. Top losersnya ada Humi, Vico, LMAX, Blue, kemudian juga ada Unique, HBAT, MSIE, dan juga RCCC. Atau data selengkapnya juga bisa Anda saksikan di layar terkait dengan update pada pagi hari ini. Oke, Mas Lukman, kalau Anda bilang penguatan indeks harga saham gabungan lebih ke jangka pendek dulu gitu ya, berarti confirmnya ketika IHSG di posisi berapa? Oke, untuk hari ini kita perkirakan sih di 6835 sampai 6900 untuk spot resistenya untuk IHSG. Oke. Jadi kalau level itu tercapai baru mungkin confirm untuk melanjutkan penguatan gitu ya? Secara jangka pendek seperti itu, cuma untuk secara ambil filmnya kita ambil di 960 ya. Jadi untuk jangka pendek hari ini tadi seperti itu, kalau di atas 6.900 ada potensi untuk kembali mengalami kenaikan. Baik, Mas Lukman, apakah karena memang masih banyak ketidakpastian, misalnya pertemuan Jackson Hole pada akhir pekan ini, di mana nantinya di situ akan hadir para pemimpin dari bank sentral, misalnya Eropa, kemudian Amerika Serikat gitu ya, yang mungkin akan menjadi petunjuk terkait dengan suku bunga lanjutan. Apakah itu juga yang membuat saat ini memang cenderung kita mainnya jangka pendek dulu? Ya, karena para investor juga masih berspekulasi apakah nanti hasil dari pidato dari Jackson Hole apakah lebih ke hawkish atau dovish ya, karena kan saat ini masih ada banyak kekhawatiran ya, karena kemarin datangnya hanya dari Amerika karena adanya kenaikan suku bunga, saat ini juga datang dari China seperti itu yang kembali mencuat untuk kasus Evergrande ini kayak gitu. Nah, kepastiannya itu juga kalau misalnya ada pidatonya pada Jackson Hole kan juga lebih ketersirat hanya tersirat begitu ya. Akan lebih pasti ketika nantinya ada pengumuman dari suku bunga The Fed di bulan September. Nah, sambil menanti kepastian tersebut, investasi medium to long-nya harus seperti apa, Mas Lukman? Untuk investasi medium to long-nya kita lihatnya sih lebih ke sama ya, karena IHSG juga beberapa minggu ini juga masih konsolidasi ya, atau masih secara teknikal juga masih sideways, jadi para investor juga bisa dilihat udah mengantisipasi kekhawatiran ini ya, karena kan udah sideways gitu, jadi belum menentukan arah apakah untuk lebih ke rebound atau lebih ke berbalik ke support, big down support kayak gitu. Jadi untuk ini sih memang para investor juga udah mengantisipasi sih. Untuk medium to long-nya kita lihatnya juga masih akan ada potensi melanjutkan sideways atau konsolidasi untuk tren IHSG ini. Baik. Saham apa yang Anda rekomendasikan kalau kita berbicara yang big caps? Untuk big caps kita lihatnya sih ada BMRI ya, untuk BMRI karena dia sedang mengalami kenaikan, dan itu juga ada BBNI yang ada rencana stock split kayak gitu. Jadi untuk BMRI itu udah lama juga ya, dia sideways ya, udah lama sideways, secara teknikal di sini udah lama konsolidasi, di sini dia udah mulai rebound kayak gitu, udah mulai rebound meskipun kemarin sempat mencapai level tertingginya, di sini dia sempat koreksi juga, jadi saat ini dapat dimanfaatkan ya karena udah koreksi beberapa hari, jadi di sini udah mulai rebound lagi kayak gitu. Jadi untuk BMRI cukup menarik di sini secara teknikal juga kayak gitu. 5825 saat ini buy current price? Saat ini sih bisa buy current price ya, karena kan pekan kemarin udah ada koreksi juga ya kayak gitu. Oke, buy current price dengan target terdekat di level berapa kira-kira Mas Lukman? Untuk target terdekatnya kita ambil di 6.025 ya untuk BMRI ini.
Baik. Sebelum kita akhiri Mas Lukman, apa tips untuk pemirsa di rumah untuk investasi di pasar modal terkini? Oke, meskipun ada kekhawatiran dari eksternal ya, jadi dari dalam negeri sih kita lihatnya masih solid ya, masih solid dari GDP juga masih maintain di 5% kayak gitu. Jadi dari suku bunga juga kita masih juga stabil ya, stabil, inflasi juga berhasil ditekan ya untuk domestik ini. Jadi domestik masih aman, kita lihatnya masih solid meskipun ada tekanan sentimen dari luar kayak gitu. Terbukti ya sih masih menguat walaupun terbatas kayak gitu. Jadi belum mengalami penurunan kayak gitu. Jadi kita lihatnya dari domestik sih masih solid gitu. Ada sektor yang menurut Anda sebaiknya dihindari dulu? Untuk sektornya karena kita dapat hindari untuk sektor properti dulu ya, properti dan juga untuk konstruksi kayak gitu, untuk dalam negeri, untuk domestik. Oke, properti dan konstruksi ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Lukman untuk sharing informasinya di segmen Market Buzz pada pagi hari ini beserta rekomendasi. Sukses selalu untuk Anda, sampai berjumpa kembali, selamat pagi. Thank you.